Atis bertanya, untuk apa beragama? Apa manfaatnya? Pertanyaan ini muncul karena ada orang yang rajin ke gereja dan tekun berdoa, tetapi perkataan dan perbuatannya jauh dari ungkapan belas kasih dan cinta Allah. Keraguan akan agama juga terjadi karena ternyata ada orang yang taat pada aturan agama, tetapi menggunakan aturan tersebut bukan untuk menyelamatkan dirinya atau sesamanya, tetapi malah menekan, bahkan mencelakakan sesamanya. Seharusnya orang yang dekat dengan Allah akan juga baik bersahabat dengan sesama. Relasi insani dengan orang-orang yang ada di sekitar rupanya menjadi alat ukur, barometer sejauh mana relasi saya dengan yang ilahi. Demikianlah Yesus mengajak para muridnya untuk berdamai terlebih dahulu sebelum beribadat kepada Allah. Berbuat baik dulu kepada sesama sebelum membawa persembahan kepada Allah. Bakti kepada Allah mengandaikan sikap baik pada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah ada sepasang suami istri yang pergi ke gereja sepakat untuk misa pagi hari. Dalam perjalanan naik mobil berdua, mereka berselisih dan saling menyalahkan karena mereka akan terlambat datang ke gereja. Istri menyalahkan suaminya karena bangun terlambat. Suami menyalahkan istrinya karena di kamar mandi terlalu lama. Jadi mereka pergi terlambat dan pasti sampai pun terlambat. Sehingga berselisih di dalam mobil itu. Sampai di tempat parkir gereja, suami berkata, "Bu, sudah cukup, jangan berselisih lagi. Kita mau ke gereja, sekian dulu. Nanti kita teruskan sepulang dari gereja." Jadi ke gereja istirahat dulu, gencatan senjata, mereka berdoa, ikut misa. Sudah terlambat, ikut misa dengan baik. Lalu konsekrasi seperti biasa, Bapa kami. Lalu imam mengatakan, damai Kristus bersamamu. Memberikan salam damai, istrinya, damai Kristus, damai Kristus. Suaminya kepada istrinya, Bu, damai Kristus. Damai Kristus, damai Kristus. Rupanya belum berdamai juga setelah mendengarkan sabda Tuhan. Lalu akhirnya komuni seperti biasa, selesai masuk ke gereja. Masuk kembali ke mobil, lalu istrinya berkata kepada suaminya, "Pak, mari kita teruskan." Kata suaminya, kita sudah mendengarkan sabda Allah, saya saja yang minta maaf, kita jangan mengulangi lagi. Saudara-saudari yang terkasih, dari contoh tersebut ada dua pribadi. Yang satu bersikukuh seolah-olah perayaan Ekaristi tidak ada kaitan dengan hidup nyata. Yang kedua, suaminya berkata, sudah, kita kan sudah baru perayaan Ekaristi, apalagi tadi imam berkata, pergilah, saudara diutus. Kita sudah diutus mewartakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus prihatin karena banyak orang Yahudi yang menjalankan aturan secara ketat, tetapi tidak menjalankan dalam hidup nyata. Mereka seakan-akan berbakti kepada Allah, tetapi kenapa tampak membenci kepada sesama, apalagi memusuhi Yesus? Mereka ketat menjalankannya, tetapi bisa jadi tidak tahu maknanya, tidak mengerti nilai spiritual di balik ketentuan legal. Di zaman Yesus ada aturan Yahudi yang banyak itu sering memberatkan hidup manusia karena tekanannya pada bagaimana aturan itu terlaksana. Entah dimengerti, entah tidak, yang penting dilaksanakan, harus diikuti. Padahal seharusnya aturan itu dilaksanakan dengan semangat bagaimana aturan-aturan ini membawa keselamatan dan kesejahteraan bersama. Maka Yesus menekankan pentingnya belas kasih sebagai dasar dari pelaksanaan semua hukum, termasuk dalam pelaksanaan ibadat.
Belas kasih itu terlihat dalam relasi dengan sesama. Dengan menyatakan bahwa dulu orang begini dan begini, tetapi sekarang kata Yesus harus begitu dan begitu. Yesus tidak mengubah dan mengganti hukum Taurat perjanjian lama, tetapi mau menggenapinya dengan cara menekankan semangat nilai-nilai rohani yang dikehendaki oleh Allah. Maka salah satu yang ditekankan Yesus dalam perikop hari ini yang begitu kaya, begitu banyak, bisa diuraikan satu persatu, tetapi salah satunya adalah pentingnya penghayatan spiritual dalam hubungan sosial. Kalau orang mau berbakti kepada Allah seperti yang dinyatakan hukum Taurat dengan mempersembahkan sesuatu, tetapi ada keretakan sosial karena hubungan dengan sesama, apalagi dengan orang-orang yang dekat yang dicintai, keluarga, suami istri, anak dan orang tua atau saudara-saudari retak, maka kata Yesus, perbaikilah lebih dahulu, berdamailah lebih dahulu. Karena perselisihan itu bisa jadi membuat saudara kita tak datang beribadat. Ada orang masuk ke gereja, mau duduk, lihat temannya baru berselisih, nggak jadi itu. Mau ke gereja, sudah duduk berdoa, pastor masuk, lihat pastornya baru jengkel, keluar lagi tuh. Ya. Nah, padahal mau beribadat, itu ujiannya. Sejauh mana ibadat bakti kepada Allah kita wujudkan dalam relasi kepada sesama. Maka seharusnya orang yang rajin ke gereja suka berdoa dengan sesama baik. Ada ganjalan, ada perselisihan, biasa. Tetapi karena kedekatan dengan Tuhan bisa mudah didamaikan, atau dengan rendah hati meminta maaf, atau dengan rendah hati memaafkan kesalahan orang lain. Maka bagi Yesus, taruhlah dahulu persembahan di depan bait Allah sebelum berdamai kepada sesama. Maka datanglah dahulu kepada sesama, dekati dia, berdamai, dan bahkan ajaklah ia beribadat bersama kepada Allah. Itulah yang berkenan kepada Allah, di mana ibadat kita berbuah dalam hidup nyata sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu orang yang berdoa dan pergi ke gereja sepantasnya membereskan relasi dulu dengan sesama. Atau setelah ke gereja lalu sadar ada keretakan dengan sesama kita, dengan saudara kita, maka pergilah seusai pulang dari gereja berdamai dengan rendah hati. Susah, tidak apa-apa, minta kekuatan kepada Allah. Allah akan menopang kita dan hingga kita berani meminta maaf atau berani rela memberi maaf. Maka pada perayaan Ekaristi, ibadat kita ini didahului dengan doa tobat, agar kita menghadap Tuhan bersama dengan sesama kita. Untuk itulah juga sebelum menyambut komuni, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita menyampaikan salam damai kepada sesama. Disitulah berdoa dan ke gereja harus yang adalah kebutuhan berelasi dengan sesama menjadi saat dan kesempatan bersyukur kepada Allah seraya memohon kekuatan untuk perjalanan hidup yang baik dan benar dengan sesama. Buah dari doa dan pergi ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi adalah relasi yang baik dengan sesama, yang rukun dengan saudara-saudara, hati yang penuh belas kasih, mengatasi aturan dan kebiasaan. Untuk itulah orang yang selesai misa diutus oleh imam, pergilah mewartakan Injil Tuhan, yaitu mewartakan belas kasih yang kita peroleh dari Allah dengan penuh sukacita dan berbagi sukacita serta mengusahakan damai sejahtera di antara sesama kita.